Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan saya sendiri Evi Triana dan Aska Aprilia akan mempresentasikan terkait pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Sebelum itu, kami akan melakukan speaking terlebih dahulu, yaitu sambung kata, yaitu dengan menyambung kata huruf terakhir dari kalimat. Misalnya nama kota ya. Paham? Contohnya kota Tulungagung, diambil huruf kata terakhirnya apa, selanjutnya dilanjutkan oleh orang kedua dengan menyebutkan kota Gorontalo. Paham apa tidak? Melalui via chat ya. Contoh kata pertama yaitu Jayapura. Coba huruf terakhir apa kotanya? Ambon. Iya betul. Amerika. N. Sekarang hurufnya kota N apa? Melanjutkan. Nanggro Aceh Darussalam. Iya. M. Kota M apa? Maluku. Malang. Malang. Iya. G. Kota G. Galek. Trenggalek. Iya. Kita mulai ya presentasi. Sudah terlihat belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Aska Aprilia dan saya sendiri Evi Triana ingin mempresentasikan terkait pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Definisi sains, teknologi, masyarakat. Sains, teknologi, dan masyarakat juga dapat diartikan pembelajaran yang dirancang dengan menggunakan isu-isu sosial dan teknologi yang ada di lingkungan siswa sebagai pemicu di dalamnya pembelajaran konsep. Pendekatan sains dan masyarakat merupakan inovasi pembelajaran IPA yang tidak jauh dari realitas kehidupan masyarakat sehari-hari dalam memanfaatkan teknologi untuk mempelajari konsep-konsep pembelajaran IPA terkait. Landasan pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat, yaitu hubungan erat antara sains, teknologi, dan masyarakat, proses pembelajaran dan mengajar siswa dalam membangun pengetahuan sendiri melalui interaksi dengan lingkungan atau teori konstruktivisme. Ranah pembelajarannya yaitu kognitif, afektif, proses sains, kreativitas, serta aplikasi dan keterkaitan.
Pendekatan ini juga mengakomodasi contextual teaching and learning approach, di mana siswa diajak untuk memahami sains sesuai dengan kenyataan lingkungan di sekitar. Langkah-langkah pembelajaran yaitu tahap 1, pendahuluan, berupa inisiasi atau invitasi atau apresiasi ekspor terhadap siswa, berupa isu atau permasalahan. Yang kedua, tahap 2, pembentukan atau pengembangan konsep pemantapan. Tahap ketiga, aplikasi konsep dalam kehidupan, yaitu menyelesaikan masalah atau analisis isu. Pemantapan. Tahap 4 yaitu pemantapan konsep. Yang kelima, penilaian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Aska. Selanjutnya yaitu komponen pendekatan sains teknologi masyarakat. Yang pertama, strategi memberi pemahaman nyata. Yang kedua, keterampilan dalam menguji validasi argumen. Yang ketiga, mengeksplorasi emosi dan nilai-nilai dalam data. Yang keempat, penggunaan studi lapangan dan kegiatan-kegiatan siswa seperti debat, simulasi, dan lain-lain. Nah, strategi yang bisa digunakan pada pendekatan sains teknologi itu semisal menawarkan kesempatan untuk membandingkan dan untuk mengontraskan antara sains dan teknologi. Yang kedua, memberi ilustrasi terkait contoh bagaimana pengetahuan ilmiah dan teknologi yang diperlukan. Yang ketiga, memasukkan perseptif global tentang interaksi sains, teknologi, dan masyarakat. Yang keempat, memasukkan pengetahuan dan strategi-strategi. Next, Mbak F. Kedengaran enggak ya? Terus selanjutnya karakteristik pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat. Yang pertama, pendekatan sains teknologi difokuskan pada 6 dominan, yaitu dominan konsep, meliputi fakta-fakta, konsep hukum atau prinsip, teori, dan hipotesis. Dominan konsep di sini disebut juga ranah pengetahuan ilmiah atau aspek mix-on atau branch-on dalam belajar sains. Terus yang kedua, dominan proses, yang meliputi keterampilan proses dasar seperti observasi, pengukuran, klasifikasi, prediksi, komunikasi, dan inferensi. Keterampilan proses terintegrasi atau perumusan atau pengujian hipotesis, interpretasi data informasi, dan pemodelan atau aspek hands-on belajar sains. Terus kemudian dominan kreativitas, meliputi visualisasi produksi gambaran mental, mengkombinasi objek, merancang alat, menghasilkan ide yang luar biasa. Yang keempat, dominan sikap, meliputi pengembangan sikap positif, ekspresi perasaan pribadi, mampu membuat keputusan tentang isu-isu lingkungan sosial. Yang terakhir, dominan aplikasi dan keterkaitan, meliputi menerapkan konsep-konsep sains dan keterampilan pada kehidupan sehari-hari, memahami prinsip ilmiah dan teknologi, dan lain-lain. Next, Mbak.
dari presentasi dari penjelasan di atas itu dapat disimpulkan pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat merupakan suatu pendekatan pembelajaran dengan menambah unsur lingkungan dalam kehidupan sehari-hari yang dapat memberikan dampak positif. Siswa diajak untuk memecahkan suatu permasalahan melalui pemahaman konsep yang dipelajari. Next, Mbak Is. Presentasi dari kelompok 6 sudah selesai. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan yang ingin bertanya, monggo. Silahkan yang ingin bertanya. Silahkan kita membuka sesi pertanyaan. Siapa yang ingin bertanya? Silahkan, ayo.
Siapa yang ingin bertanya? Silakan teman-teman yang ingin bertanya. Bila ada yang belum dipahami, silakan. Silakan open kamera semua ya. Open kamera semua. Saya Sarah mau bertanya. Ya, silakan. Apa dampak apabila salah satu komponen di dalam pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat tidak ada? Diulangi lagi, Sarah. Apa dampak apabila salah satu komponen di dalam pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat tidak ada? Ya, terima kasih. Sama-sama. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Desi Fitriani ingin bertanya. Ya, silahkan. Apa contoh dari inisiasi dan invitasi dari pendekatan sains temas? Terima kasih. Invitasi dan apa? Inisiasi dan invitasi. Inisiasi dan
Saya akan menjawab pertanyaan dari Desi ya. Pertama, apa contoh invitasi dan invitasi? Dalam tahap pendahuluan ini, tahap ini disebut inisiasi atau mengawali, memulai atau dapat disebut tahap initasi. Yang diartikan sebagai undangan agar siswa itu memusatkan perhatian dalam pembelajaran IPA. Misalnya, guru menanyakan atau mengapresiasi terkait masalah-masalah di sekitar kehidupan siswa sehari-hari. Paham apa tidak? Paham. Terima kasih. Oh iya, sama-sama. Mbak, saya Elvara mau bertanya. Ya, silahkan. Menurut kalian, di sekitar kalian itu apa sih penerapan pendekatan sains teknologi yang sudah kalian temui di sekitar kalian? Terima kasih. Ya, sama-sama. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sarah. Bagaimana jika salah satu komponen Mohon maaf, suaranya agak kencengan, Mbak. kedengaran? Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sarah. Pertanyaannya tadi, bagaimana jika salah satu komponen penerapan sains, teknologi, dan masyarakat itu tidak ada? Jawabannya, maka penerapan pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat akan kurang sempurna, atau bisa dikatakan pendekatan sains teknologinya itu dalam penerapannya itu tidak optimal. Bisa agak keras, Mbak. Enggak kedengaran. Jawabannya itu maka penerapan pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat kurang sempurna, atau bisa dikatakan pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat dalam penerapannya kurang optimal. Masih belum kedengaran, Mbak? Ya, sudah, Mbak. Terima kasih. Sama-sama.
Saya ingin menjawab pertanyaan dari Elvara, yaitu terkait pendekatan sains teknologi masyarakat di sekitar ya. Pendekatan sains teknologi masyarakat ini diterapkan oleh guru dengan pertama ini tahap invitasi. Guru mengemukakan isu atau masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat di sekitar. Untuk itu, siswa harus diminta untuk mengamati atau memahami dengan merangsang pengetahuan siswa di sekitar. Misalnya contohnya masalah banjir atau apa. Untuk itu, selanjutnya masalah itu siswa diharapkan dapat menggali pengetahuannya, yaitu tahap kedua eksplorasi. Yaitu siswa mempelajari situasi baru tentang masalah di sekitar masyarakat itu melalui berita atau televisi, radio, atau diskusi bersama. Tahap yang ketiga ini solusi menganalisis terjadinya masalah tersebut. Siswa berdiskusi bagaimana cara memecahkan masalah. Dengan ini, siswa akan mengenal atau membangun konsep baru dengan sesuai kondisi lingkungannya. Selanjutnya, siswa mendapat kesempatan untuk memahami konsep terkait pemecahan masalah lingkungan yang muncul dengan berdiskusi antar kelompok. Untuk itu, siswa dapat memecahkan permasalahan di sekitar masyarakat. Tuh, contohnya. Paham, Mbak Elvara? Paham, Mbak. Cuma rada rada rancu sedikit. Iya, pertanyaan. Yang tak maksud itu pendekatan saling temas seperti apa yang kalian temui di sekitar gitu, Kak? Maksudnya bukan gitu. Contohnya itu apa ya? Di sekitar siswa kan banyak ya permasalahan. Contohnya COVID-19 ini. Kan banyak mempengaruhi dari berbagai aspek. Contohnya teknologi di masyarakat. Nah, itu kan memerlukan pendekatan saling temas kan sangat berperan penting ya. Nah, itu menurut pengetahuan kalian, pendekatan saling temas yang seperti apa ya? Pendekatan sains teknologi dan masyarakat ini kan melibatkan siswa. Guru itu melibatkan siswa dalam menentukan tujuan pembelajarannya, mencari informasi dari suatu bahan pembelajaran, dan melakukan evaluasi itu, evaluasi belajar. Iya, Mbak. Maksud saya itu contohnya penerapan saling temas itu seperti apa yang sudah kalian temui di sekitar. Contohnya. Gini Mbak, mungkin salah satu contohnya itu misal di lingkungan itu kan ada
cara mengatasinya itu dengan cara kita melakukan membersihkan sampah di selokan, misal itu. Nah, kemudian setelah itu, setelah diadakan pembersihan itu kan, gotong royong pembersihan. Nah, setelah itu kita melakukan diskusi lagi, tepat apa tidak ya, gini enaknya ngomong, tepat apa tidak ya kegiatan gotong royong bersih-bersih itu bisa menanggulangi bencana banjir itu lagi atau tidak ya itu. Nah kalau itu dirasa sudah bisa menanggulangi, bisa memperkecil kemungkinan terjadi banjir lagi, maka permasalahan tentang banjir itu bisa teratasi. Jadi enaknya omong, gotong royong itu solusi yang tepat untuk menanggulangi gotong royong membersihkan